Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah desa misterius di pedalaman Kalimantan, karya dari Bang Beben atau Ahmad Ben Bella. Makin kesini makin keren aja teman-teman ya. Dan ini sudah masuk ke part 8, di mana makin seru aja pokoknya. Terima kasih ya kepada Bang Beben atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan juga buat teman-teman yang suka baca, wajib banget nih ikutin karya karsa dari Bang Beben dan juga follow akun Twitternya ya. Dan juga wajib juga nih punya buku Desa Misterius di Pedalaman Kalimantan. Keren banget kisahnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel ini, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi yang juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke tanah Kalimantan. Terkutuk di desa Muara Tapah, desa misterius di pedalaman Kalimantan part 8. Matahari sudah tenggelam sempurna saat kami tiba di halaman rumah dinas. Mesin genset meraung dan lampu-lampu di teras sudah menyala. Melihat kami, anjing Patingen langsung menyalak. Istriku yang takut anjing merapatkan tubuh di belakangku meski anjing itu terikat dengan santai. Patingen bergegas keluar dari rumahnya dengan bandau di tangan. Dilihatnya kami, Patingen langsung membentak anjingnya. Anjing itu kembali diam dan meringkuk di tempat. Setelah mengembalikan bandau ke dalam rumah, Patingen menghampiri kami yang kini sudah berada di depan tangga. "Kenapa?" tanya Patingen keheranan melihat kaki Pak Kasno yang berbalut perban. "Digigit apa?" jawab Pak Kasno menahan sakit. Patingen terbahak dan Pak Kasno merenggut. "Nanti kau obati," ujar Patingen sambil menepuk-nepuk pundak Pak Kasno. "Anak-anak tidak masuk sekolah. Sepertinya mereka meliburkan diri. Panca juga langsung pulang. Nanti kuhubungi orang tua anak-anak agar mereka tak usah khawatir." Patingen kemudian menoleh ke arah istriku. "Bu Sri, tidak apa-apa." Istriku mengangguk lalu tersenyum. "Alhamdulillah, sehat Pak," jawab istriku. Mendengar jawaban istriku, Patingen tersenyum senang. Ditepukkan sekali lagi pundak Pak Kasno seakan memiliki makna tertentu. Setelah itu, Patingen membantu membawa barang kami ke dalam rumah. Baru saja aku dan istri mengucapkan salam penutup sholat maghrib, kami dikejutkan dengan suara gaduh dari rumah Pak Kasno. Suara gaduh itu kemudian berganti dengan suara jerit kesakitan. Aku dan istri saling pandang. "Pak Kasno," kata istriku. Tanpa sempat berdoa dan berzikir, aku dan istri berhamburan menuju rumah Pak Kasno. Mukena yang dikenakan istriku membuatnya kesulitan untuk berlari. Di tiba belakangan, saat aku sudah mencapai pintu rumah Pak Kasno, di ruang tamu, terlihat Pak Kasno sedang merintih sambil memegangi kaki kirinya. Matanya sampai berair karena menahan sakit. Di sebelahnya, Patingen tengah mengolesi jari-jari kaki Pak Kasno yang terluka dan membengkak dengan minyak berwarna bening kehitaman seperti minyak jelantah. Minyak itu disimpan di dalam sebuah botol kaca kecil. Di dalam botol itu juga terdapat beberapa jarum kecil serta butir-butir emas. Melihat kami berhamburan di depan pintu, Patingen langsung menyambut kami dengan senyuman lebar. "Lihat ini, lihat. Kepala sekolah andalan kita kelamaan jauh dari bini." Patingen terbahak sambil mengurut kaki Pak Kasno. Aku dan istri hanya geleng-geleng melihat kelakuan dua orang senior ini. Setelah memastikan Pak Kasno baik-baik saja, kami pun kembali ke rumah. Setelah sholat Isya, terdengar suara obrolan Pak Kasno dan Patingen di teras depan. Aku segera menghampiri mereka, disusul istriku kemudian.
Rupanya, Patingen tengah siap-siap pergi. Dia memanggul tas rotan, mandau di pinggang, serta sumpit di tangan. Anjing Patingen dengan setia berdiri di sampingnya sambil menjulurkan lidah dan menggoyangkan ekor. "Mau kemana, Pak? Malam-malam begini?" tanyaku pada Patingen. "Mau pulang," jawab Patingen ringan. Ia kemudian menatap wajah istriku. "Bu Sri, sebaiknya berhati-hati. Jangan lupa pesanku. Jangan pernah keluar dari kelambu saat malam." Meskipun tak paham maksud dari Patingen, istriku hanya mengangguk. Patingen kemudian pamit. Ia segera meniti tangga teras, lalu melangkah melewati ruang guru dan menghilang di balik gedung sekolah bersama anjing menelusuri gelap malam. Seru Pak Kasno. Hanya orang bodoh yang percaya kalau dia pulang malam-malam begini. Maksud Bapak? Ya, aku tidak mengerti dengan apa yang barusan dikatakan oleh Pak Kasno. Apa kamu gak lihat? Dia itu mau berburu, jawab Pak Kasno tegas. Biasanya Patingen selalu bilang kalau mau berburu. Tak kenapa malam ini dia berbohong. Pasti ada ditutupi. Aku dan istri memandang ke arah Pak Kasno, namun beliau tidak menghiraukan kami, memandang lurus ke arah Patingen yang menghilang dengan raut wajah gelisah. Pak Kasno kemudian menoleh ke arahku dan istri. "Pak Bimo, nanti jenengan ya yang matikan genset. Saya mau istirahat dulu." Aku mengangguk. "Oke Pak," jawabku pelan. Pak Kasno kembali ke rumahnya, berjalan pelan dengan luka yang mulai sembuh. Aku dan istri lantas kembali ke rumah dinas kami, memasang kelambu di dalam kamar, lalu rebahan, kurai handphoneku. Waktu baru menunjukkan pukul 7:30 malam, artinya masih ada 1,5 jam lagi sebelum genset dimatikan. "Mas," ujar istri sambil bergelayut manja di dadaku. "Ya, tadi aku teleponan sama ibu waktu mas sholat Jumat." "Ya, terus?" "Katanya ibu mimpi buruk." "Mimpi buruk? Mimpi buruk gimana?" Kubenarkan posisi rebah, lalu kutatap mata istriku yang terlihat tegang. "Kata ibu, mimpinya itu sangat mengerikan, sampai ibu gak bisa bedain mana yang mimpi dan mana yang nyata," jawab istriku tak tenang. "Memangnya mimpi apa sih?" tanyaku semakin penasaran. Masih rebah di dadaku, istriku menarik napas panjang. Nada suaranya terdengar khawatir. "Kata ibu, dia melihat ada 2 makhluk mengerikan yang mengawasi kita setiap malam. 2 makhluk itu mengamati kita diam-diam di antara celah pepohonan, mengitari rumah dinas kita sembunyi-sembunyi, menunggu kita lengah." Suara istriku terdengar semakin ketakutan dan aku mulai takut. Makhluk apa yang dilihat ibu? Aku berusaha tetap tenang, menyembunyikan rasa takut yang kini menjangkitiku. "Kata ibu tidak jelas. Dia cuma lihat cahaya bola api, namun samar-samar seperti kepala manusia. Mas, aku semakin takut kalau lama-lama di sini. Tapi apa? Kita tidak boleh pergi dari desa, karena kelotok yang kita tumpangi akan terbalik di tengah sungai." Tiba-tiba aku merasa ngeri dan bulu kuduku mulai merinding. Bisa saja kecelakaan di sungai tadi pagi ada hubungannya dengan mimpi ibu. Aku menghela nafas, menatap langit-langit kamar di balik kelambu. Sudahlah, jangan terlalu dipikir. Mungkin hanya bunga tidur ibu saja. Bulan depan kamu akan kuantar ke Jawa. Mata istriku danar. Ia kemudian mengangguk. Ku belai rambutnya yang halus hingga hembusan angin dingin yang masuk melalui celah-celah jendela membuat kami tertidur. Dari luar, suara burung hantu dan binatang malam terdengar bersautan dari hutan. Tuh! Aku tersentak kaget ketika ada suara benturan yang membuatku kaget. Kulihat jendela bergetar. Rupanya asal suara berasal dari situ. Mungkin Pak Kasno atau Tembi Nyai. Batinku, kurai handphone sudah menunjukkan pukul 10 malam. Di sebelah, istriku tertidur lelap, tubuhnya menekuk menahan dingin. Astagfirullah, ucapku dalam hati. Aku lupa mematikan genset. Aku bangkit dari tempat tidur dan segera keluar dari kelambu. Baru saja hendak melangkah keluar kamar, kembali terdengar suara benturan di jendela. Duak! Aku kaget sampai terlompat, lalu mengelus dada. Namun benturan kali ini lebih keras tapi teratur. Dengan kesal, aku melangkah ke arah jendela, lalu kubuka.
angin kencang segera menerpa wajah. Aku sampai menutup mata dan agak memiringkan kepala karena hembusannya begitu kencang. Setelah hembusan angin berkurang, aku kembali menoleh ke arah luar jendela. Ternyata di depan jendela sudah ada seorang perempuan dengan wajah lebar, kulitnya sangat putih seperti dilapisi tepung, rambutnya terurai acak-acakan. Aku lupa di mana pernah melihatnya, namun wajahnya seperti tasing. Perempuan itu hanya menyeringai sambil terus membenturkan dahinya ke teralis. Mungkin karena tubuhnya agak pendek, aku hanya bisa melihat wajahnya hingga sebatas dagu. Lalu terdengar seperti suara tetes air di balik jendela, seperti suara air yang menetes dari keran. Tanpa curiga, aku segera melangkah keluar rumah hendak mengusir wanita aneh itu. Begitu menginjakan kaki di teras, langkahku terhenti, tubuhku mati rasa dan tak bisa digerakkan. Wanita tadi terus saja membentur-benturkan dahinya di teralis jendela, dan yang mengerikan adalah dia tidak memiliki badan. Nyaliku langsung ciut, darahku berdesir deras dan jantungku berdetak kencang. Tubuhku terasa dingin, bagai disiram es. Hanya ada kepala dan juga organ dalam. Jantungnya berdetak, mengeluarkan cahaya api kuning kemerahan. Dan suara tetes air tadi ternyata itu adalah suara tetesan darah yang berasal dari organ tubuhnya. Lututku seketika lemas dan juga kaku ketika kepala itu perlahan menoleh ke arahku. Sorot matanya tajam, berwarna putih bagai tulang, dan ia mulai tersenyum lebar. Dua taring panjang perlahan tumbuh di celah bibirnya. Makhluk itu mengeluarkan suara seperti anjing yang marah. Brak! Tubuhku tersungkur di depan pintu. Makhluk itu melayang mendekat, meninggalkan jejak tetes darah putus-putus. Aku berteriak, namun suaraku tak bisa keluar. Kerongkonganku tercekat dan terasa sakit, sangat sakit, bagai tertujuk duri. Suara burung hantu di belakang rumah semakin kencang, sahut menyahut dengan suara gemerisik daun yang tertiup angin. Kupaksakan merangkak, berusaha meraih pintu. Pahaku terasa sakit, otot-ototnya tertarik karena kram yang menyerang. Tiba-tiba baru separuh badan melewati pintu, semua terlambat. Makhluk itu sudah melayang tepat di atas kepalaku. Tetesan darahnya mengotori bajuku. Aku tak berkutik, tak berdaya. Kubalikan badan aku, dan makhluk itu kembali bertatap mata. Makhluk itu membuka mulutnya sangat lebar, memperlihatkan taring yang tajam. Lidahnya menjulur bagai lidah anjing, meneteskan lendir bercampur darah kental. Darah yang keluar dari mulut dan organ tubuhnya menetes di wajahku bagai tetesan air hujan. Aku terkulai tak berdaya, nafasku terasa sesak dan tubuhku semakin dingin. Kepala itu kemudian melayang tinggi hingga menyentuh langit-langit rumah. Matanya yang mengerikan tak pernah lepas menatapku. Organ dalamnya bergoyang ke kiri dan ke kanan dengan jantung yang terus berdetak. Lalu kurasakan angin kencang menerpa wajahku. Rupanya makhluk itu bersiap menyerang. Kusilangkan tangan menutupi wajah. Angin yang menerpa semakin kencang. Hus! Aku menutup mata dengan cepat. Makhluk itu menerjang leherku. Aku menjerit sejadinya di tengah kegelapan malam, diiringi suara burung hantu dan binatang malam. Ah! Aku berteriak kencang, sangat kencang, hingga suaraku parau. Aku berontak, mencoba mengusir makhluk itu sekuat tenaga. Aku membuka mata dan terduduk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ternyata aku masih berada di dalam kamar. Untung saja itu hanya mimpi buruk, sangat buruk, hingga aku merasa sesak nafas. Tubuhku basah karena keringat dan tanganku gemetar. Aku merasa lega. Meski nafasku belum teratur, ku tarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri setelah mimpi buruk barusan. Mesin genset di samping rumah masih meraung. Astaga, lupa ku matikan. Lalu ada hawa dingin yang berhembus di punggungku. Rupanya
daun jendela terbuka. Angin malam dari luar berembus pelan namun cukup membuat kelambu kami bergoyang. Mungkin terbuka sendiri atau istriku yang membukanya. Berniat bertanya, aku langsung menoleh ke samping namun istriku tidak ada di tempat tidur kami. Kupanggil-panggil istriku, mungkin ia di kamar mandi, tapi tak ada jawaban. Kupanggil lagi, tetap tak ada jawaban dari istriku. Pikiran buruk mulai menghantuiku. Aku bergegas bangkit, menyibakkan kelambu dan keluar kamar sambil terus memanggil-manggil istriku. Begitu keluar kamar, kulihat pintu depan terbuka. Aku semakin panik. Aku segera berlari ke dapur dan kamar mandi. Ternyata istriku tak ada juga di situ. Aku berhamburan, berlari ke teras depan, memanggil-manggil nama istriku. Dek, Dek Sri, Sri, sayang, kamu di mana sayang? Kamu di mana? Tetap tidak ada jawaban, hanya ada sautan dari burung hantu dan serangga malam. Pikiranku semakin tak karuan. Segera saja ku gedor pintu rumah Pak Kasno. Pak Kasno, tok tok tok. Pak Kasno, tok tok tok. Aku terus menggedor pintu sambil memanggil-manggil nama Pak Kasno dengan berteriak. Tak ada jawaban. Sepertinya Pak Kasno tengah tertidur pulas. Aku semakin panik. Pintu rumah Pak Kasno ku gedor lebih kencang. Tok tok tok. Tok tok tok. Ya, iya Mas Bimo, jawab Pak Kasno pelan. Terdengar langkah kaki menuju pintu. Pintu itu terbuka. Pak Kasno menyambutku dengan wajah kusut dan mata setengah mengantuk. Ada apa Mas? Tanya Pak Kasno setengah sadar. Istriku Pak, istriku. Kenapa istri jenengan? Tanya Pak Kasno sambil terus mengucek mata. Istriku Pak, istriku hilang. Pak Kasno tak percaya. Sudah dicari di dapur atau di kamar mandi? Sudah Pak. Tunggu sebentar, aku ganti pakaian dulu. Tumben, Pak Kasno cepat tanggap kali ini. Dengan panik, Pak Kasno bergegas ke dalam rumahnya lalu kembali lagi. Dengan 2 buah senter di tangan, 1 senter ia serahkan padaku. Setelah mengunci pintu rumah, kami berdua segera turun meniti tangga teras. Mesin genset yang masih menyala tidak kami pedulikan. Kami berdua kemudian mencari istriku di sekitaran rumah dinas. Namun nihil, kami mengitari rumah dinas sebanyak 3 kali sambil terus memanggil namanya. Tetap tak ada jawaban. Jejak keberadaannya pun tidak juga kami temukan. Tidak hanya aku, Pak Kasno pun terlihat semakin cemas dan khawatir. Kita cari di sekitaran sekolah, ucap Pak Kasno tegang lalu berjalan di depan. Langkahnya semakin tegap karena luka di kakinya semakin membaik. Kami terus berjalan hingga akhirnya tiba di gedung sekolah. Aku merasa ngeri ketika kaki kami melangkah di selasar kelas. Ruang kelas terlihat angker saat di malam hari. Hembusan angin malam yang menusuk tulang membuat suasana semakin mencekam. Aku dan Pak Kasno terus berteriak-teriak sambil terus mengitari sekolah, memanggil-manggil nama istriku. Sayang, Dek, kamu di mana Dek? Mbak Sri, Mbak Sri. Suara kami berdua menggema di antara gedung sekolah. Tidak ada jawaban, hanya suara semilir angin yang bertiup menggoyangkan dedaunan. 2 bulatan cahaya senter mengarah ke dinding kelas, halaman, dan juga pepohonan yang ada di sekitar sekolah. Usaha kami tidak juga membuahkan hasil. Kami berdua terus melangkah menyusuri tiap pojok sekolah, terus memanggil-manggil istriku. Bulu kuduku merinding saat sorotan senter mengarah pada salah satu ruang kelas. Langkahku terhenti karena samar-samar kulihat ada anak kecil perempuan dengan seragam SD sedang memperhatikan kami. Bocah itu hanya mematung menatap dari balik jendela dengan wajah pucat dan mata hitam bulat sempurna. Jangan melamun, Pak Kasno menepuk pundakku. Ayo, terus jalan. Kami kembali melakukan pencarian. Berteriak-teriak di tengah malam buta, suara binatang malam menemani pencarian kami berdua. Pohon-pohon bergoyang tertiup angin, menimbulkan suara gemerisik daun yang menciutkan nyali. Aku tidak tenang, memikirkan di mana istriku. Rasa bersalah dan sesal menghantui pikiranku. Dek, pulang Dek, panggilku lemah. Suaraku mulai parau dan aku putus asa. 20 menit berlalu, pencarian kami belum membuahkan hasil. Aku semakin khawatir akan nasib istriku. Tanpa terasa,
Air mataku mengalir, aku menangis, aku menyesal. Seharusnya ku antarkan saja dia pulang saat masih ada kesempatan. Bodoh, bodoh, aku lelaki bodoh. Aku lebih takut kehilangan pekerjaan daripada kehilangan istriku. Entah di mana istriku sekarang. Mungkin saja ia bersembunyi ketakutan di tengah hutan. Mungkin saja ia sedang dikejar binatang buas. Bisa saja. Bisa saja ia tengah diburu makhluk dalam mimpiku tadi atau mimpi ibuku. Tidak, tidak. Istriku baik-baik saja. Ia pasti tengah menungguku di suatu tempat di sekitaran sini. Kami berdua terus melangkah hingga pencarian kami sampai pada belukar yang membatasi halaman sekolah dan hutan riba. Kami menyusuri rimbunan semak, berharap istriku ada di situ. Teriakanku dan Pak Kasno saling bergantian memanggil-manggil nama istriku. Pak Kasno melangkah di depan dan jaraknya menjauh. Hanya bulatan cahaya senter yang menandakan kalau ia ada di sekitaran sini. Aku melangkah hati-hati, takut ada ular atau semak berduri. Keadaan sangat gelap, tidak ada yang terlihat kecuali yang tersorot bulatan cahaya setar. Aku terus berjalan menyusul Pak Kasno sambil mataku mengikuti bulatan cahaya senter. Cahaya senter kuarahkan ke kanan dan ke kiri, menyoroti rimbunan semak, pepohonan, gedung sekolah dan rumputan liar yang ada di depan. Aku berhenti melangkah ketika cahaya senter menyorot sepasang kaki mungil tanpa alas kaki 2 meter di depanku. Kaki mungil itu terlihat pucat, berwarna sangat putih, berpijak di atas rumput basah. Perlahan kuarahkan senter ke atas, menyorot bagian atas tubuhnya. Aku tersentak mundur 2 langkah, jantungku berdetak kencang dan bulu kuduku mendidih. Astagfirullahaladzim, suaraku bergetar ketakutan setengah mati. Tepat di depanku berdiri gadis kecil tadi, gadis kecil berseragam SD dengan wajah pucat dan mata hitam bulat sempurna. Nalarku mengatakan kalau ia bukanlah manusia, tak mungkin ada gadis kecil tersesat di tengah malam seperti ini. Allah, Allahu la ilaha illa huwa. Doaku terputus, aku tak mampu mengingatnya. Tubuhku semakin gemetaran. Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak mampu lagi kulanjutkan, pikiranku buntu karena takut. Gadis itu hanya diam saja, tak bergerak menatapku dengan sorot mata yang mengerikan. Darahku berdesir deras dan jantungku rasanya mau copot. Gadis itu mengangkat tangan kanannya menunjuk ke arah semak yang berjarak beberapa meter dari tempatnya berdiri. Tak ingin celaka, ku turuti kemauannya. Dengan rasa takut, ku sorotkan cahaya senter ke arah yang ditunjuk gadis itu. Ternyata ada sandal istriku. Aku menoleh lagi. Gadis kecil itu telah lenyap. Dengan rasa was-was, aku segera berlari kecil ke arah sandal istriku. Tergeletak bukan hanya sandalnya yang kutemukan, tapi juga potongan kain pakaian tidurnya. Robekan kain itu tersangkut di semak berduri. Robekan berwarna krem bermotif bunga. Lalu sebuah benda lagi kutemukan. Segera kurai benda itu. Sebuah benda yang membuat darahku mendidih. Pak Kasno! Pak Kasno, aku berteriak memanggil nama Pak Kasno. Dari kejauhan, cahaya senter Pak Kasno mendekat. Sudah ketemu? Tanya Pak Kasno begitu ia sudah berdiri di hadapanku. Nafasnya masih tak teratur. Lihat ini Pak, lihat ini. Kuarahkan sorotan senter ke arah sandal istriku dan juga potongan kain yang tersangkut di belukar. Wah, mungkin Ibu Sri berlari ke arah situ, kata Pak Kasno sambil menunjuk hutan di balik belukar. Bukan Pak, kataku pelan. Aku yakin istriku diculik. Wah, diculik? Tahu dari mana? Tanya Pak Kasno bingung. Lihat ini Pak, lihat. Kutunjukkan benda yang kutemukan di dekat sandal istriku. Pak Kasno tampak terkejut kala melihat benda yang ada di tanganku. Pak Sekdes, ujar Pak Kasno ragu. Aku mengangguk. Tidak salah lagi Pak, kataku pelan sambil menggenggam gelang taring beruang milik Pak Sekdes dengan penuh rasa amarah. Tenang, tenang,
Jangan menuduh dulu Nak Bimo. Sebaiknya kita lapor Pak Kades dulu, kata Pak Kasno. Tidak ada waktu Pak, istriku dalam bahaya. Kita harus pergi ke rumah Pak Sekdes sekarang juga. Tenang, tapi bukti ini belum cukup Nak Bimo. Tenang dulu. Tenang Pak, tenang. Kalau istri Bapak hilang, apa Bapak bisa tenang? Suaraku meninggi dan mataku melotot. Pak Kasno tersudut mundur. Tak mengira aku bisa marah seperti itu. Bapak lihat kan? Apa yang sudah dilakukan Pak Sekdes di desa tetangga? Dia menyerahkan uang pada orang asing. Dia pasti menyuruh dua orang itu untuk membantunya menculik istriku. Pak Kasno terdiam, membuat emosiku semakin mendidih. Harusnya aku tahu selama ini Pak Sekdes merencanakan sesuatu pada istriku. Nada suaraku semakin tinggi. Nabi Mo, memangnya untuk apa sampai-sampai Pak Sekdes harus menculik Mbak Sri? Aku terdiam beberapa saat. Aku mengepalkan tinju sangat erat hingga tanganku gemetar. Ku tatap wajah Pak Kasno dalam-dalam. Pikiranku melayang pada tingkah Pak Sekdes saat pertama kali bertemu istriku. Ia selalu mencuri pandang pada istriku. Kini ku sadari jika itu bukanlah tatapan lelaki genit, tapi lebih pada tatapan kebencian. Apalagi tadi pagi dia sempat mencengkram tangan istriku. Membayangkan itu semua, darahku terasa panas. Wanita dari seberang pulau, kataku tertahan. Mungkin akan dijadikan tumbal. Ku masukkan gelang Pak Sekdes ke saku celanaku. Pak Kasno tersentak dan biji matanya membesar seakan tak percaya dengan ucapanku. Ku balikan badan dan melangkahkan kaki lebar-lebar. Aku berjalan melintasi halaman sekolah menuju jalan utama. Mau kemana? Teriak Pak Kasno terbirit. Ia menyusulku di belakang ke tempat Sekdes. Kalau ada apa-apa dengan istriku, dia akan tahu akibatnya. Langkahku semakin cepat dan semakin cepat hingga akhirnya aku berlari di belakang. Bulatan cahaya senter Pak Kasno kepayahan mengikutiku. Melewati pagar sekolah, aku berbelok menyusuri jalanan utama. Aku terus berlari membelah malam di tengah jalan yang diapit pohon-pohon besar belantara. Pohon-pohon besar di kiri kanan bagi sosok hitam yang terus mengawasi langkahku berlari. Namun aku tak peduli, tekadku sudah bulat. Aku berlari dengan mengandalkan cahaya senter. Cahaya bintang dan bulan separuh tak cukup jadi penerang. Meski angin malam yang bertiup dari hutan begitu dingin, tubuhku tetap saja basah bermandikan peluh. Nafasku sudah ngos-ngosan dan kakiku terasa pegal. Sedari tadi aku berlari, sepertinya jalan ini tak juga berujung. Hingga aku sadari aku berlari seorang diri, benar-benar sendiri di tengah kegelapan. Ku pelankan langkah hingga benar-benar berhenti. Ku atur nafas dan ku lap keringat di wajah dengan punggung tangan. Aku berdiri di tengah jalan dalam kegelapan, hanya mengandalkan center di tangan. Aku terbungkuk menahan sakit di ulu hati. Ya, aku kelelahan berlari. Suara binatang malam dan serangga dari celah pepohonan masih bersahutan. Lalu suara-suara itu berubah seperti suara orang yang bersiul samar-samar. Suara siulan itu berubah seperti suara orang yang menangis. Suara tangis itu terdengar hanya berjarak beberapa langkah saja, bersembunyi di semak di pinggir jalan. Hanya halusinasi, ucapku dalam hati. Mencoba untuk menenangkan diri, ku kumpulkan keberanian dan berteriak memanggil nama Pak Kasno yang tertinggal di belakang. Pak Kasno, Pak Kasno. Tak ada tanda-tanda. Aku masih menunggu sambil memanggil Pak Kasno. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Pak Kasno tidak menunjukkan batang hidungnya juga. Tidak ada cahaya senter dari kejauhan. Aku semakin tak tenang saat sayup-sayup terdengar suara gong dari dalam hutan. Meskipun samar, tapi jelas sekali gong itu dipukul dengan irama teratur. Ada yang tidak beres, batinku. Lalu terdengar suara kerasa kerusuk belukar, suara gesekan daun-daun pakis dan rerumputan. Tidak hanya itu, juga terdengar suara dengkuran serta bunyi air dalam tong yang digoyang.
Penasaran? Kuarahkan senter ke kiri dan ke kanan, mencari sumber suara. Cahaya senter menyorot salah satu semak belukar yang bergoyang-goyang. Tampaklah seorang kakek tengah berjalan di semak belukar, terlihat dari samping. Wajahnya hitam legam dan keriput, ada hiasan aneh di kepalanya. Aku tiba-tiba saja merasa was-was. Tanganku gemetar memegang senter belukar, dan rumput yang tinggi menutupi tubuhnya. Hanya kepalanya saja yang terlihat bergerak ke arah jalan, tidak menoleh sedikit pun. Kakek berwajah hitam itu terus bergerak sambil bergor. Aku terperanjat saat kakinya keluar dari belukar itu. Itu bukan kaki manusia, tapi kaki kerbau. Kaki kerbau bagian depan. Lalu perlahan seluruh tubuhnya keluar dari semak. Empat kakinya melangkah ke tengah jalan. Aku terjatuh karena kaget hingga senter terlepas dari tangan. Di tengah jalan berdiri makhluk dengan badan kerbau berkepala manusia. Lidahnya menjulur ke sana kemari, dan dua tanduknya melengkung di kepala. Perutnya yang besar bergoyang-goyang seperti membawa air. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku berteriak sejadinya. Kubalikan badan, lalu kurai senter yang tadi terlepas. Aku berlari sangat kencang. Hilang sudah rasa pegal di kakiku. Aku terus berlari menyusuri jalanan setapak hingga akhirnya berhasil melewati barisan raung yang kulihat tempo hari. Tidak ada gangguan, aman. Di belakang, makhluk itu sepertinya tidak mengikuti. Aku mulai lega, lari. Ku berlambat untuk mengatur nafas. Suara tabuhan gong masih terdengar sayup-sayup di depan. Di pinggir jalan berdiri sebuah pohon yang sangat besar, sepertinya paling besar di antara yang lain. Pohon itu terlihat begitu menyeramkan, bergoyang-goyang tertiup angin. Aku pura-pura tak melihat, fokus pada cahaya senter di jalan. Semakin dekat dengan pohon itu, perasaanku semakin tak nyaman. Langkah kembali ku percepat, ingin lekas berlalu dari pohon itu. Brak! Terdengar suara yang sangat keras jatuh dari atas pohon, menghantam semak belukar. Aku menjerit setengah mati hingga tersungkur di jalan. Senter di tanganku terpelanting, sikutku perih dan berdarah. Telapak tanganku kotor penuh tanah. Merangkak, aku meraih senter yang tergeletak beberapa meter di depanku. Setelah dapat, aku kembali bangkit. Aku kembali melangkah menuju jalan desa. Aku ingin pura-pura tak tahu, tapi godaan melihat ke tempat suara jatuh tadi sulit untuk kutepis. Penasaran, kusurutkan senter ke bawah pohon besar itu, tempat suara jatuh tadi. Aku menarik nafas lega. Ternyata hanya seekor monyet dengan bulu berwarna merah menyala. Matanya seperti nyala lilin yang redup terpantul cahaya senter. Monyet itu hanya diam saja di tempatnya, duduk di atas rimbun belukar dan tertutup ilalang. Ia terus mengamatiku yang berjalan perlahan di depannya. Aku melangkah hati-hati. Aku takut jika membuat monyet itu marah dan menyerangku tiba-tiba, hingga aku tersadar ada yang janggal dengan monyet itu. Tubuhnya sangat besar, seukuran orang dewasa, dan yang lebih menakutkan, di lehernya terlilit ular berwarna hitam seukuran lengan. Kepala ular itu mengembang seperti sendok, lidahnya menjulur-julur keluar. Ular itu mendesis mengeluarkan suara yang membuatku merinding. Aku mundur dua langkah, mengambil posisi agak jauh. Aku melafalkan doa Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Ku baca berulang-ulang sambil terus melangkah, berharap makhluk itu tidak menggangguku. Monyet itu tetap diam di tempat, terus mengamatiku yang bergerak perlahan. Ular yang melingkar di leher terus mendesis. Setelah posisiku cukup jauh, ku ambil langkah 1000. Aku berlari sangat kencang hingga akhirnya jalan menurun dan berhasil mencapai jalan desa. Aku langsung berbelok ke arah hulu menuju ke rumah Pak Sekdes. Suara gong sudah tak lagi terdengar, hanya suara bising serangga. Tak kusangka aku akhirnya harus melintasi desa ini saat malam hari. Hanya beberapa rumah penduduk yang terlihat cahaya redup, lainnya kosong tak berpenghuni.
Setelah melewati beberapa rumah, akhirnya aku sampai di rumah Pak Sekdes. Ku gedor-gedor rumahnya dengan sangat keras. Ku panggil-panggil Pak Sekdes dengan berteriak. Pintu itu akhirnya terbuka. "Ada apa?" tanya Pak Sekdes emosi. Istrinya berdiri di belakang dengan wajah terkejut. "Di mana? Di mana istriku?" tanya aku dengan penuh amarah. Masih di pintu, Pak Sekdes hanya menatapku dengan senyuman sinis, tak menjawab sepatah kata pun. Melihat sikapnya, darahku mendidih dan emosiku memuncak. Ku raih kerak kaosnya hingga tubuhnya tertarik ke depan. "Di mana kau sembunyikan istriku?" aku berteriak sangat kencang. Dengan sigap, Pak Sekdes mendorong tubuhku hingga aku terjerembab di depan pintu. Pak Sekdes lalu tertawa terbahak-bahak. "Istrimu sudah mati," kata Pak Sekdes sambil terus tertawa. Aku segera bangkit dengan amarah yang meledak. Ku kepal tinju sangat erat. Ku terjang Pak Sekdes yang hendak menutup pintu. Tinju ku arahkan ke wajahnya memburu pelipisnya yang luka. Pak Sekdes ternyata lebih gesit dari yang kukira. Tinjuku mengenai angin. Sedetik kemudian, tubuhku terbanting ke ruang tamu dan kepalaku membentur meja. Meja kaca itu pecah berserakan dan pelipisku berdarah. Aku berusaha bangkit, namun kembali tersungkur. Kurasakan nyeri di ulu hati dan perih di pelipis. Bibirku pecah dan berdarah. Tubuhku lemah tak bertenaga, bertopang pada lutut tangan. Istri Pak Sekdes menjerit bagai orang gila saat kulihat Pak Sekdes mencabut mandau yang tergantung di dinding. "Sebaiknya kau susul saja istrimu." Aku berusaha bangkit namun sia-sia. Tubuhku kaku tak bisa digerakkan. Air mataku mengalir. Hatiku sakit mengingat istriku. Aku terisak. Aku menyesal. Aku telah gagal menjadi suami. "Maafkan aku, Dek. Maafkan aku," ucapku lirih. Mandau itu diayunkan ke udara, siap menebas leherku. Aku pasrah dan menutup mata, lalu yang ada hanyalah gelap dan sunyi. Brak! Terdengar suara benda jatuh menghantam lantai. Aku kaget dan membuka mata. Rupanya Pak Kasno tengah bergumul dengan Pak Sekdes. Istri Pak Sekdes masih menjerit ketakutan. Mandau Pak Sekdes telah tergeletak di lantai, langsung dipungut oleh Pak Kades. "Berhenti!" teriak Mina Uwe di depan pintu. Kami semua duduk di ruang tamu Pak Sekdes, mendengarkan umpatan dan makian Mina Uwe. "Kalian bodoh. Ada wanita dalam bahaya di luar sana. Kalian malah bertengkar bagai anak kecil." Sumpah serapah keluar dari mulut Mina Uwe. Ditunjuknya wajah kami satu persatu. Aku hanya menunduk. Begitu pula Pak Sekdes. Kami tidak saling bertegur sapa dan hanya diam, tidak pula keluar kata maaf dari mulutku. Terlalu gengsi rasanya. Pak Sekdes juga sama. Darah di pelipisku sudah tidak mengalir. Begitu pula sikutku sudah dibersihkan Pak Kasno. Di pojok lain, Pak Kasno dan Pak Sekdes tengah merokok. Ikut kena marah Mina Uwe. "Kenapa? Kenapa kau tuduh Pak Sekdes menculik istrimu?" tanya Mina Uwe sambil berdiri, matanya melotot ke arahku. Aku terdiam beberapa saat, mengumpulkan kata-kata. Aku mendongak, menatap Mina Uwe dan ku ceritakan semua kecurigaanku. Kuceritakan apa yang kulihat di desa sebelah. Pak Kasno saksinya. Lalu ku keluarkan gelang Pak Sekdes dari dalam saku celana. Ku serahkan pada Mina Uwe. Pak Sekdes tampak terkejut saat gelang itu berpindah tangan ke Mina Uwe. "Ini punyamu?" tanya Mina Uwe sambil memperlihatkan gelang itu kepada Pak Sekdes. Pak Sekdes mengangguk. "Iya," ucapnya pelan. "Tapi siapapun bisa mencurinya, lalu meletakkan di sana." Lanjut Pak Sekdes. Dia menyandarkan tubuh di dinding lalu menjolut sebatang rokok. "Lalu apa maksudmu kalau ibu istri sudah mati?" Bersandar pada dinding, Pak Sekdes menatap langit-langit rumah. "Begitu menginjakan kaki di desa ini, sebenarnya wanita itu sudah mati. Hanya tinggal menunggu waktu." Menyusul ibu-ibu hamil lainnya. Mendengar kata-kata dari Pak Sekdes, darahku kembali mendidih. Aku berusaha bangkit namun keburu dicegah oleh Pak Kasno.
Uang yang kau kasihkan untuk 2 orang di desa sebelah itu untuk apa? Tanyaku menahan amarah. Ku tatap wajah Pak Sekdes tanpa rasa takut. Pak Sekdes menatap istrinya yang duduk di sebelahnya. Istri Pak Sekdes hanya diam dan menunduk. Uang itu untuk anakku di kota, kata Pak Sekdes datar. Mina Ue dan Pak Kades tampak terkejut mengetahui jika Pak Sekdes masih memiliki anak. Dahulu, waktu anak-anak kami sakit, 2 orang meninggal dunia di desa ini. Anak ketiga segera kuselamatkan ke kota. Kusembunyikan di sana, kutitipkan sama saudara. Kukabarkan ke penduduk bahwa anak kami sakit dan meninggal dunia saat dirujuk. Sengaja aku rahasiakan. Dan anakku masih selamat sampai sekarang, sudah kelas 2 SMP. 2 orang yang ada di desa sebelah yang kuberikan uang, itu adalah saudara jauh istriku, supir taksi kelotok. Setiap bulan, aku titipkan uang kepada mereka untuk anakku bila aku tak sempat ke kota. Semua yang ada di ruangan terdiam kulirik. Istri Pak Sekdes terus menunduk menahan isak tangis. Sudah, sekarang kita cari Ibu Sri. Banjang, kumpulkan penduduk. Kita mulai pencarian, ucap Mina Ue. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Kami sudah berkumpul di halaman sekolah. Tidak banyak warga yang bisa dikumpulkan karena penduduknya memang sedikit. Masing-masing dari mereka membawa mandau di pinggang serta nyiru. 1 nyiru diserahkan pada Pak Kasno. Konon katanya, bila dipukul suara nyiru itu bisa membuat takut makhluk halus. Makhluk halus itu kemudian lari dan melepaskan manusia yang ia sembunyikan. Kami yang berkumpul hanya ada 11 orang laki-laki dewasa selain aku, Pak Kasno, Pak Kades, Pak Sekdes, dan Pak Sahen ditambah Mina Ue. Jumlah kami 12 orang. Di antara mereka hanya akulah yang paling muda. Sisanya sudah parubaya berusia sekitar 50 tahunan, sebagian besar kakek-kakek yang terlihat ringkih. Hanya ini warga laki-laki yang bisa diandalkan di desa. Sisanya sudah sulit melihat dan sulit untuk berjalan, lapor Pak Kades pada Mina Ue. Mina Ue mendengus dan terlihat kecewa. Sudahlah, seadanya saja, keluh Mina Ue. Kali ini aku dan Pak Kasno lebih siap. Kami mengenakan jaket dan Pak Kasno membawa tas punggung yang berisi air, makanan ringan, serta kotak CP3K yang diambilnya di sekolah. Sebelum melakukan pencarian, Mina Ue melakukan ritual kecil di tempat ditemukannya sandal dan potongan kain dari istriku. Sebuah mangkok keramik kecil berisi potongan kayu gaharu ia serahkan padaku. Disuruhnya menggenggam dengan 2 telapak tangan. Mina Ue kemudian memimpin doa dan membaca mantra dalam bahasa Dayak kuno, bahasa Sang Hyang. Mantra yang diucapkan Mina Ue terdengar seperti senandung penuh irama dan menghanyutkan. Sambil melafalkan mantra, Mina Ue memercikan air dari gelas di tangannya menggunakan daun pandan. Air itu ia percikan ke belukar, pepohonan, dan juga wajah serta tubuhku. Angin kemudian bertiup pelan dan menggoyangkan dedaunan. Mangkok di tanganku tiba-tiba saja bergetar dan terasa berat. Tahan, ucap Pak Kasno tegang. Mina Ue kemudian berhenti mengucapkan mantra, menatap lurus ke arah hutan. Kayu gaharu di dalam mangkok tiba-tiba terbakar, mengeluarkan bau wangi. Asap putih dari dalam mangkok segera membumbung tinggi ke udara, kemudian berbelok ke hutan akibat tertiup angin. Ikuti, Mina Ue memberikan perintah. Aku segera melangkah ke dalam hutan dengan memegang mangkok di tangan kiri dan senter di tangan kanan. Warga segera mengikuti sambil terus memukul nyiru dan berteriak memanggil istriku. Warga yang lainnya menebas belukar, memotong daun dan duri yang menghalangi langkah kami. Basri, Sriatun, teriakan kami menggema di tengah hutan yang gelap gulita, saling sahut dengan suara binatang malam.
30 menit berlalu, pencarian kami belum juga membuahkan hasil. Tidak kami temui tanda-tanda keberadaan istriku, dan kami semakin jauh masuk ke dalam hutan. 3 orang kakek-kakek sudah mengeluh dan meminta pulang hingga mangkok di genggamanku tiba-tiba saja pecah. Asap putih yang kami ikuti lenyap begitu saja di udara. Wajah kami semua menegang menunggu petunjuk dari Minaue. Seorang warga tiba-tiba berteriak, menunjuk-nunjuk ke atas ke arah dahan pohon sekelebat. Terlihat cahaya melesat di celah-celah pepohonan. Cahaya bola api hanya beberapa detik lalu menghilang. Kejar! Teriak Minawe. Kami segera berhambur mengejar lesatan cahaya tersebut. Kami terus berlari di antara rimbunnya hutan, hanya mengandalkan cahaya senter. Minawe paling depan, disusul Pak Kades, sedangkan paling belakang Pak Kasno merintih. Jari kakinya kembali berdarah terantuk kayu. Nabimo, tunggu! Teriak Pak Kasno menahan sakit. Aku terpaksa berhenti menunggu Pak Kasno di depan. Cahaya senter warga semakin menjauh. Ayo Pak Kasno, cepat! Iya mas, iya sebentar, ucap Pak Kasno terpincang. Tak sabar, aku segera berjalan ke arah Pak Kasno yang hanya beberapa meter di belakang. Dengan langkah terburu-buru, tanpa sengaja, aku menginjak batang kayu yang licin. Tubuhku ambruk, lalu terguling ke jurang. Entah apa yang terjadi, tubuhku sudah berada di dasar jurang, sedangkan senterku tersangkut di batang pohon di tengah tebing yang terlihat miring. Di bawah sini sangat gelap, tak ada yang bisa dilihat. Aku berteriak meminta tolong, memanggil-manggil Pak Kasno, tapi tak ada jawaban. Aku berusaha bangkit, punggungku terasa sakit, sikut dan lututku juga perih, sepertinya berdarah. Duri-duri kecil juga menancap di punggung tanganku. Sambil meringis, ku copot satu persatu. Tiba-tiba hawa dingin menerpa tubuhku, membuatku menggigil. Entah kenapa, tiba-tiba saja aku merinding, seperti terdengar suara binatang menggeram. Di kejauhan, sayup-sayup kembali terdengar suara gong yang dipukul. Ketakutan, aku kembali berteriak memanggil Pak Kasno. Percuma, tak ada jawaban. Aku berusaha bergerak, tapi kaki kananku terjepit sesuatu. Aku semakin panik saat merasa jika ada yang menjilat-jilat luka di lututku. Sambil ketakutan dan berteriak memanggil Pak Kasno, aku meraba ke arah lutut. Tanganku seperti menyentuh rambut manusia. Ya benar saja, aku tengah meraba kepala manusia. Aku semakin kalut, kakiku semakin mati rasa. Kurogos aku celana, kurai korek gas, kunyalakan di dekat lutut. Nafasku tertahan, tubuhku gemetar, dan wajahku berkeringat. Astagfirullah, suaraku bergetar. Dalam cahaya temaram, terlihatlah wajah seorang kakek berwarna hitam legam. Dia melirik ke arahku sambil terus menjilati darah di luka lututku. Makhluk yang tadi kerbau berkepala manusia sepasang tanduk mencuat di dekat telinganya. Makhluk itu sangat menikmati menjilati darah di lututku. Disobekkan celana jeansku, lidahnya terus menjulur menikmati setiap tetesan darahku. Selesai. Wow, luar biasa, makin seru, makin menegangkan aja. Dan di mana ini sekarang Sri Atun atau istri dari Bimo, wanita dari seberang pulau, menghilang di malam hari. Bikin kaget aja. Kemana? Gak ada yang tahu. Jadi pokoknya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan buat besok part 9-nya, karena asli ini semakin menegangkan aja. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Beben atas izin untuk kami membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi yang belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir
kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.